Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melanjutkan program tahunan kita Maulid Arba'in yang disambung dengan kajian Asirah Nabawiyah atau Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik inayahnya kepada kita sehingga kita bisa terus melanjutkan perjalanan kita yang menanjak, yang cukup luar biasa ya. Kalau dipikir-pikir, kalau tidak ada anugerah dari Allah, kalau nggak ada inayah dari Allah Subhanahu wa taala, malam-malam kayak gini kita nggak tahu ngapainnya. Ini alhamdulillah sudah 15 ya. Ini malam ke 15 ya. Masih belum separuh perjalanan ya, ibarat nanjak gunung ini masih. Moga-moga kita disampaikan semua sama Allah Subhanahu wa taala ya, sampai di akhir perjalanan. Moga-moga di tahun ini kita mendapatkan anugerah, bisa melihat, bisa bermimpi, bertemu dengan senyumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi dengan kita mengkaji ya, kalau kita menggali itu kita baru dapat gambaran betapa agung Nabi kita Muhammad SAW dan juga para ulama penerusnya, para pewaris nabinya itu bukan orang yang sembarangan. Makanya beliau-beliau sangat-sangat layak dan pantas dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, yakni para penerus Nabi itu dengan berbagai kemuliaan, dimuliakan dengan karomah, dimuliakan dengan berbagai macam hal-hal yang kadang-kadang kalau kita renungkan semuanya di luar nalar. Nah, contoh yang sekarang kita lihat aja, ulama itu banyak ya meninggalkan PR sama kita, mewariskan khazanah ilmiah yang sangat luar biasa. Nah, ini tentang sirah Nabi misalnya, sampai sekarang yang terbesar itu 1000 bab kitab Subulul Huda wal Rasyad. Kita kapan bisa nyampe nulis 1000 bab coba? Itu satu babnya
butuh baca berapa referensi. Artinya kalau sudah dibilang sama Allah Iqra, berarti kita harus ngerti. Kalau disuruh membaca, satu, kita harus bisa ilmu membaca. Yang kedua, ada yang dibaca. Gitu. Disuruh baca, terus yang dibaca apa? Kitab nggak punya, baca apa itu? Gimana mempraktekkan Iqra? Nah ini yang sekarang ibu-ibu kita Kartini, ya, ibu-ibu IRT ini, ibu rumah tangga, yang sudah mulai naik dikit, pengen mondokin anak, ya. Tapi nggak ada persiapan. Itu anaknya kira-kira bakal diarahkan kemana, jadi apa, dipersiapkan bahan bacaannya, hobi membacanya tentang ilmu apa, kadang-kadang nggak tahu sama sekali. Anaknya mondok 3 tahun itu membaca berapa kitab, Isra'ul, nggak tahu. Nulisnya habis berapa halaman, kagak tahu. Saya pernah ada yang nginep di rumah itu. Saya bilang nginep gitu aja. Dia bilang nyantri, oh cuma 3 hari. Wah ini nyantri 3 hari. Itu saya lihat, cek bukunya. Sekolah apa SMA. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Berapa bukunya kau punya? 1, 2, 3, 10 biji. 10 biji buku tulis tipis-tipis yang 36 apa, nggak nyampe 48 ini kan. Ada yang 48 lembar, ada yang 36. Nah, nanti sekolah kayak begini itu terus gimana negara kita ini? Mana coba lihat pelajaran apa hari ini? Apa ya? Ditanya pelajaran apa ini apa ya? Terus nggak bener ini. Jadwalnya nggak ngerti dia. Habis itu mana bukunya saya cek. Jadi kelas 2, kelas 1 sampai kelas 2, kau nulis apa aja? Dilihat 2 lembar. Jadi 2 tahun 2 lembar. Jadi setahun 1 lembar. Masya Allah. Jadi setahun 1 lembar coba. Lu masa bab nulis ngirit nemen. Ini minta tolong ya ibu-ibu, dicek benar-benar itu anak kita di sekolah, anak kita di pondok itu apa. Karena kita punya sejarah ulama kita itu Masya Allah. Kalau tadi saya bilang ulama meninggalkan warisan 1000 bab kan gitu ya. Sebelumnya sudah kita ceritakan tarikh Damaskus Imam Ibnu Asakir untuk menyusun 80 jilid itu membaca 1000 judul kitab. Nah kalau untuk menyusun 1000 bab ya, kira-kira baca berapa? Gitu. 1 halaman kita susun itu kira-kira berapa paragraf dari kitab-kitab untuk dijadikan 1 halaman. Itu makanya saya kasih catatan kaki itu biar ya mbak ya melek dikit lah ya. Kalau kita gaya ngajinya seperti ini ya, itu nggak ada hasilnya. Allah Ta'ala menyatakan al-yawma yanfa'us shadiqina sidquhum. Nanti di yaumul qiyamah itu yang manfaat yang sidik. Dan kita setiap maulid itu minta loh sidik itu. Ayo coba tahu nggak minta sidiknya di mana? Loh ya kan, kayaknya maulid tapi nggak ngerti. Kita setiap maulid doa minta sidik. Di sebelah mana coba? Bu, ngerti nggak Bu? Hui. Padahal dia tadi baca. Hah? Wa atimna barakallahu fiik. Allah ta'ala.
Wa adimna, kemarin sudah kita bahas ujungnya. Ya Allah, minta bisa dawam. Terus dikasih lagi doa yang tinggi nilainya. Wa adimna fil amali bi ta'atika. Ya dawam mah dawam, istiqomah istiqomah. Cuma istiqomahnya datang pengajian ngantuk. Lu istiqomah dalam ngantuk iki piye iki? Tapi datang tiap hari. Enggak, kita mintanya istiqomah ibadah dan siddiq. Wasidqi fi khidmatika qaim. Minta di dalam ibadah itu sungguh-sungguh, niat gitu loh. Nah ini kita ini nyampe mana ibadah kita? Nyampe mana? Datang ke majelis kita ini dawam udah nyampe. Itu jadi ingat siapa yang meninggal? Namanya Dawam Raharjo ya, rektor UGM. Begitu sudah mau meninggal baru nyadar, iya kita ini, bangsa kita ini ternyata salah. Dulu saya share itu apa videonya Pak Dawam Raharjo, rektor UGM. Apa rektor itu? Kepala sekolah ya. Kalau SMA kepala sekolah, kalau kuliahan rektor. Itu kata kita ini bangun pabrik tapi bukan milik negara. Pabrik mobil cuma ngerakit doang. Jadi bangsa kita hanya seperti WC katanya. Jadi tempat buang kotorannya mereka. Nanti saya share lagi. Cari apa di ceramahnya Pak Dawam Raharjo. Ya kenapa? Ya karena kita ini kurang dari sungguh-sungguhnya itu, as-siddiq gitu. Apalagi dalam berkhidmah kepada Allah, wasidqi fi khidmatika qaim. Jadi dalam ibadah kepada Allah ini butuh banyak hal. Ya harus istiqomah, continue, dawam. Plus di dalam keistiqomahannya tadi ada sungguh-sungguh. Nah, ini dari awal ngaji sampai sekarang kita bagiin kertas. Belum ada yang sungguh-sungguh kepingin ngerawat itu kertas, gimana nasibnya setelah pengajian. Kemarin ada pemandangan apa miris gitu ya, nggak ada kesungguhan, nggak ada perhatian, disimpan asal ditaruh gitu aja. Nah, ini jangan sampai kita nanti termasuk yang nggak mensyukuri ya, karena nggak manfaat itu. Kalau nggak sungguh-sungguh itu nggak ada manfaatnya. Mau istiqomah kayak apa harus dua, ya istiqomah, ya sungguh-sungguh di dalam keistiqomahan tadi. Ya, coba kalau ditanya itu lengkap nggak dapat kertasnya? Masih ada yang kemarin. Mana coba? Kan gitu. Dirawat yang rapi, ditumpuk, dikasih jepretan apa taruh di map gitu. Yang genah gitu. Nah, nanti sambil ditingkatkan ya, sedikit demi sedikit kesungguhan kita di dalam mencari ilmu. Oh, ini kita mau ngejar ulama kita yang terdahulu ya repot. Nah, zaman dulu itu nggak segampang ini, sarana prasarana menulis itu mahal. Sekarang ini masya Allah murah, malah kita telantarkan, ini nggak bersyukur ya. Udah semua? Ibu-ibu udah belum? Ini yang depan belum? Berapa lagi?
Taib. Kemarin sudah dibahas kalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwal, ya. Yang terakhir Radwa, Sayyidah Radwa. Wa Khadirah wa Radwa. Radwa sudah kita jelaskan kemarin, ya, itu tulisannya dari Radwa Kultu sampai Musa Mukhtasaran. Akhrajahu Abu Musa Mukhtasaran. Kemarin Radwa, Ridwa, Rudwa gitu, ya. Qala al-muallif, berkata Abuya Muhaddits al-Haramain Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi. Jadi di kitab Tarikhul Hawadits beliau menukil kalamnya Imam Ibnul Jauzi. Qala Ibnul Jauzi mawalin Nabi sallallahu alaihi wasallam 43. Yang merah itu, tebel itu. Budak-budaknya Nabi, kata Imam Ibnul Jauzi, 43, jumlahnya budak yang beliau merdekakan ada 43. Wa ima'uhu, itu budak yang laki. Adapun budaknya yang perempuan, 11, ada 11. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kalau sudah dikasih radhiyallahu anhum ajma'in berarti 43 sama 11 tadi sahabiat dan sahabat gitu, ya, masuk Islam semua berarti. Itu sama kayak sistematikanya Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab sirahnya. Walaupun cerita tentang Mekah misalnya, kana fulan radhiyallahu anhu, artinya oh, si fulan ini walaupun ceritanya masih masa kafir, nah cuma pada akhirnya masuk Islam gitu, karena dikasih ciri belakangnya radhiyallahu anhu. Nah, ini beliau radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa alam, kemudian beliau katakan, ketahuilah anna haula al-mawali, bahwa mereka para budak yang dimerdekakan Rasul tadi, lam yakunu maujudin, mereka semua tidak ada fi waqtin wahidin, di satu waktu. Jadi 43 orang itu bukan di masa yang sama, di tahun yang sama terus ada semua gitu, enggak. Ya ada semua, ya gede tuh rumahnya, 43 orang. Nah, kalau satu kamar 10 orang berarti kan 4 kamar udah kelihatan. Kamarnya gede tuh. Orang ini enggak, kata beliau, tidak ada dalam satu waktu lin Nabi, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal fi awqatin mukhtalifah, akan tetapi di beberapa waktu yang berbeda-beda. Terus beliau menukil lagi, wa dzakara Syekh Siddiq Hasan Khan. Syekh Siddiq Hasan Khan, kalau sekarang itu Khan itu, Syahrul Khan itu asalnya Khan. Gitu, Siddiq Hasan Khan. Fi syarhihi ala Bulughul Maram, di dalam kitab syarah beliau terhadap Bulughul Maram. Ini PR, coba cara apa nama kitabnya? Belum sempat nyari tadi. Ada syarah Bulughul Maram karya Syekh Siddiq Hasan Khan. Syarah Bulughul Maram yang paling tua, yang mendekati dengan Imam Ibnu Hajar, itu kitab Al-Badrut Tamam, ya. Kitab Al-Badrut Tamam fi Syarh Bulughul Maram, karangan ulama Yaman. Habis itu Badrut Tamam diringkas jadi kitab Subulus Salam Lis-Sun'ani. Habis itu dikarang lagi setelahnya. Habis itu kosong, lama nggak ada. Kata Syekh Nuruddin Itir, ya, dinukil sama Syekh Muhammad Awwama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah
belum ada yang khidmah kepada kitab Bulughul Maram mensyarahi. Akhirnya kedahuluan Wahabi. Jadi Wahabi itu banyak mensyarahi Bulughul Maram. Syekh Utsaimin punya, habis itu Tawdihul Ahkam fi Syarh Bulughul Maram. Itu yang dikritisi keras sama Syekh Nuruddin Itir. Di Tawdihul Ahkam ini lucu cara istimbatnya, ini wis pakai ilmu ngawurologi. Akhirnya dari situ beliau punya ghirah ya, nggak rela, nggak terima gitu ya hadisnya Rasulullah SAW asal-asalan saja dalam Tawdihul Ahkam, ramai dijual di Indonesia ya. Ya kalau kita nggak tahu komentarnya ulama, cuma dibelah-beli ya. Terus akhirnya beliau mengarang syarah Bulughul Maram, diberi nama I'lamul Anam fi Syarhi Bulughil Maram. Nah, itu yang aman karena beliau memakai sistematika. Itu kan hadis hukum ya, hadis hukum. Jadi ketika menyimpulkan hukum dalam dalam satu madhab, misalnya madhab Syafi'i, beliau merujuk ke kitab-kitab Syafi'iyah. Madhab Imam Hambali merujuk ke kitab gitu. Jadi hasil nukilannya lebih valid. Nah, sementara di kitab-kitab yang lain itu banyak menukil tapi bukan dari sumber primernya. Nah, masalahnya di situ. Nanti ada kekurangan lafaz, ada kurang ini. Kalau yang bagus yang ditahqiq sama Syekh Mahir Yasin Al-Fahal, Bulughul Maram. Tapi nggak ada di Indonesia tahqiq. Saya sampai sekarang nyari yang ditahqiq sama Syekh Mahir nggak ketemu. Ada 6 cetakan Bulughul Maram, semuanya beda nomor. Ini beda, yang sama cuma 2 cetakan. Nah, sistem penomoran hadisnya itu loh. Nah, dulu pernah kita bahas ya. Nah, ini diantaranya syarah Syekh Siddiq Hasan Khan. Di syarahnya itu beliau mengatakan a'taqa 63 samah adada sinni Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah itu memerdekakan 63 orang sebanyak jumlah tahun umurnya. Jadi umurnya beliau 63, ya memerdekakan 63 budak. Nah, itu ya la'alla ya, barangkali ya bisa saja dimaksudkan 1 tahun ini saya butuh sedekah memerdekakan budak supaya dalam tahun ini, dalam umur ini saya dimerdekakan sama Allah dari api neraka gitu ya. Ya kan setiap umur kan godaannya, maksiatnya beda-beda. Ya dah. Nah, godaannya anak puber apa? Ya, godaannya kalau sudah berkeluarga, yang sudah kerja, itu umurnya beda-beda. Nah, itu butuh diisyaratkan butuh 63 tahun. Nah, kalau kita umur berapa? Nah, sekarang nggak ada memerdekakan budak, gimana caranya? Ayo. Itu yang baca Wirdul Latif itu ya. Baca apa itu? Apa baca apa coba? Yang sama pahalanya seperti memerdekakan budak. Ayo. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Itu kalau dibaca satu seperti memerdekakan budak keturunannya Nabi Ismail 1/4. Makanya dibaca 4 kali. Berarti sehari baca 4 kali memerdekakan 1 budak. Paham?
Nah, berarti kalau kita setahun rutin, wah lulus Jumat cukup lah. Sekarang nggak ada budaknya, mana yang mau dimerdekakan? Orang diri kita aja masih tersangkut sama kerjaan, belum merdeka. Merdekakan diri dulu lah. Biar ngaji itu nggak nunggu libur gitu loh. Hidup itu yang merdeka gitu. Kalau kita kan nunggu libur doang. Makanya tamasya itu kenapa Ahad sama Sabtu? Karena pada belum merdeka. Kepinginnya tamasya tiap hari, masa jalan-jalan nunggu libur. Nah, kalau selain Senin sama selain Sabtu sama Minggu nggak bisa jalan apa gimana? Bukan nggak bisa jalan, kakinya lagi terikat pekerjaan gitu loh. Moga-moga merdeka jadi juragan semua, amin. Punya UKM, usaha kecil. Ngayalnya kan boleh gitu. Nah, soalnya dalam itu bima amal itu makanya ngayal UKM gitu. Wal mu'amila, yang ngayal ya Allah kasih hayalannya. Yang bercita-cita berangan-angan kasih angan-angannya gitu. Wasaila, yang minta kasih permintaannya. Kan enak tuh. Dari situ nggak tahu minta apa. Ada yang minta merdeka itu tajir gitu. Gak kepikir. Aduh. Minta libur ya. Minta kerjaan yang di rumah nggak pakai keluar, dari tukang jahit. Di rumah, tukang jahit. Kerjaannya di rumah. Baik. Nomor 1. Begitu kita telusuri ini, Abuya Maliki, Said Maliki menukil kalam Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini masalahnya di kitab apa nukilnya? Saya belum nemu. Mungkin antum bisa nemuin nih. Di mana kalimatnya Imam Ibnul Jauzi ini mengatakan budaknya Nabi itu 43 orang. Itu di kitab apa kira-kira? Ya, belum ketemu saya. PR ya 1. Qultu naqala jam'un minal ulama kalama Ibnul Jauzi hadza fi kutubi siyarihim. Yang jelas bukan Said Maliki saja dalam kitab Tarikhul Hawadis yang menukil kalam Imam Ibnul Jauzi. Banyak ulama yang lain juga menukil kalam Ibnul Jauzi ini bahwa budaknya Nabi 43 orang. Contoh Imam Qastallani dalam kitab Mawahibul Laduniyah. Kayaknya ya, wallahu alam. Kitab Mawahibul Laduniyah ini mahbub ladal ulama ya. Kitab Mawahibul Laduniyah ini sangat-sangat dicintai sama para ulama. Karena Imam Qastallani itu mengupas 2 aspeknya Rasulullah. Yakni 1 aspek basyariyah, yang kedua aspek khususiyah. Nah, khususiyahnya yakni yang sisi wahyu mukjizat itu dikupas sama beliau. Kata para ulama, kalau bisa itu kita sering baca kitab Mawahibul Laduniyah. Soalnya pengarang-pengarang tentang Rasulullah sekarang itu tidak mengupas sisi khususiyahnya. Bahkan sisi mukjizat, sisi yang gaib-gaib itu hampir ditiadakan. Habis itu diplesetin ya, supaya masuk ke logika mereka. Nah itu banyak. Di antaranya kitabnya siapa itu? Muhammad Insan Kamil itu siapa? Hasan Haikal. Haikal Hasan ya. Haikal Hasan. Itu kayaknya bagus ya. Tapi kata para ulama, kitab ini mengupas tentang Rasulullah, menghilangkan aspek ghaibiyah wa khususiyah. Dan itu justru penyakit iblisiyah yang disebarkan, hanya memandang basyariah saja. Makanya di Yasin, bal antum basyarun gimana? Qalu ma antum illa basyarun mithluna.
Jadi memandang pada para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Rasul SAW itu yang dipandang sisi basyariahnya saja. Jasadnya, ganteng, kaya, miskinnya, status sosial. Ini wahyu, malaikat, mukjizat dari Allah nggak dipandang sama sekali. Makanya ayatnya jangan diputus. Qul innama ana basyarun mithlukum. Satu fasal, ada fasal basyariah. Tapi lanjutannya apa? Yuha ilai. Nah, ini yang membedakan antara seluruh basyar gitu. Nah, di kitab Muhammad Insan Kamil itu nggak ada faktor mukjizat, itu nggak ada. Itu dianggap kecerdasan beliau, kejeniusan beliau gitu. Nggak ada wahyu lagi, itu nggak ada gitu. Ini bahaya loh, baca nggak ngerti karepe. Jadi Nabi bisa kayak begitu itu wahyu gitu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kitabnya Imam Qastolani ini mengupas dua aspek itu. Mengupas sisi basyariahnya beliau yang luar biasa dan mengupas sisi khususiyahnya yang lebih istimewa lagi. Ya. Kitab Mawahibul Laduni. Itu sama juga menukil kalam Maudzi. Fil maqsad tsani al-fasl khamis. Di maksud yang kedua pasal kelima. Qala Zarqani, kata Imam Az-Zarqani mensyarahi kitab Qastolani tadi, kitab Mawahib, wa zada ghairuhu alaihi katsiran fihima, dan menambah ulama yang lain alaihi atas pendapatnya Imam Ibnu Jauzi ini, katsiran menambah banyak, fihima dalam dua hal, dalam hal budak sama dalam hal mawali. Saya pernah ngitung di Subulul Huda war Rasyad itu kurang lebih 99 apa 102 gitu. Ya, budaknya Nabi itu 90 sekian, 99 sampai 102. Wa afrada dzalika bitasnif, dan para ulama ada yang membikin satu karangan tersendiri tentang budak Nabi. Nah, ini belum sempat dicantumin. Apa contohnya karangan yang khusus tentang budak Nabi? Subhanallah ya, ulama ini apa saja tentang Nabi itu ada judul kitabnya. Nah, ini kalau bisa antum punya minimal PDF-nya lah. Kamus Mu'jam ma'ulif an Rasulillah. Kamus apa saja yang dikarang tentang Rasulullah SAW. Nah, di situ ada bab judul-judul nama tentang budak-budaknya Nabi. Ini saya bukain ya. Khitannya Rasul, Nabi sunat, ada kitabnya. Khusus kitab tentang cerita sunatnya Nabi. Nabi nyusuin, ada kitabnya. Nasab Nabi ada kitabnya. Ada berapa judul? Bapak-bapaknya, ibu-ibundanya Nabi sampai nenek buyutnya yang perempuan dikarang kitab khusus. Mbah-mbahnya, paman-pamannya. Sebentar. Tentang budaknya tentang wafatnya Nabi, peninggalannya Nabi. Jadi semua sisi aspek kehidupan beliau dioprek-oprek sama para ulama. Jadi jadi karangan kitab. Tentang istri Nabi banyak, tentang anak putra beliau, pembantu dan budaknya, halaman 230. Nah, ini kita coba cek ya.
apa saja kitab-kitab yang disusun ulama tentang budak-budak Nabi. Risalah fi Khuddamir Rasul wa Malihi Muhammad Abdurrahman As-Sakhawi. Ini ada satu judul kitab karangan Imam As-Sakhawi. Fi Khuddamir Rasul wa Mawalihi. Imam As-Sakhawi. Ya. Imam As-Sakhawi itu siapa? Muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Pengarang kitab diantaranya yang kita punya Fathul Mughith dalam mustalah hadisnya, Syarah Alfiyah Iraqi. Ada banyak karangannya beliau ya. Ada kitab khusus tentang budak yang dikarang sama beliau, namanya Al-Fakhrul Mutawali fi man intasaba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khuddam wal mawali. Al-Fakhrul Mutawali. Ya. Berapa halaman ini? Kurang lebih 215. 215 orang. Halamannya 80 halaman. Kitab nggak begitu tebal. Dikarang sama Imam As-Sakhawi tentang budak-budaknya Nabi. Nah, kita mau ngarang tentang apanya Nabi ya? Ngarang ya. Usulnya baca dulu lah. Afrada dzalika bitasnif. Wallahu a'lam. Wa minhum At-Tahtawi, yang menukil lagi Syekh Tahtawi. Nah, ini ajib ini. Yang mana? Oh iya, kelebihan mem ya. Itu kelebihan mem ya, yang naqal itu. Jam'um minal ulama. Naqala jam'um minal ulama. Kelebihan mim. Wa minhum At-Tahtawi, di antaranya Imam At-Tahtawi. Beliau punya kitab sirah, itu judulnya di sini nomor 9. Nihayatul Ijaz fi Sirati Sakinul Hijaz. Nah, ini kitab sirah unik ya. Kata beliau juga menukil sama qala Imam Ibnu Jauzi mawalihi 43 wa imahu 11. Kadza fil mawahibul dunya wa lam yakunu fi waqtin wahid. Mereka tidak ada di satu waktu, balkana kullu ba'dhin fi waqtin. Kullu ba'dhin fi waqtin. Masing-masing sebagian budak itu di satu waktu. Wa ya'ti dzalika muwaddahan fil fasl awal, dan datang yang seperti itu dijelaskan di fasal yang pertama. Minal babil awal allati fi khudamihi wa hishamihi wa arbabil wadha'i fid diniyah. Yang mana bab fasal awal bab pertama itu menjelaskan tentang pembantu-pembantu Nabi, apa saja yang orang di sekitar Nabi yang punya tugas-tugas keagamaan dari Rasulullah, allati kanat idzaka fil khuttah al-islamiyah, yang mana di masa itu adalah masih dalam tahap perencanaan Islam, membangun keislaman. Waqtada bihi fihal khulafa'ur rasyidun, dan akhirnya khulafa'ur rasyidin mengikut Nabi dalam hal budak-budaknya tadi. Nah, dari sini kita tahu hikmahnya kenapa budaknya Nabi itu kok banyak itu. Iya, Nabi ini kan bukan untuk orang biasa saja, bukan untuk orang awam. Nabi itu juga layak ditiru sama para raja, sama para penguasa. Bagaimana mengatur sebagai seorang penguasa, sebagai seorang presiden, biar aturannya itu Islami.
Nah, itu ditiru sama khulafa ar-rasyidin. Wa tawassa'a fihal muluk wassalatin al-muqtadun, dan bahkan meluaskan lagi dalam hal tersebut para raja dan para sultan yang semuanya mengikut kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam manajemen tata negara nanti itu banyak raja dan sultan yang meniru Rasulullah SAW dari banyaknya pembantunya Nabi. Gitu. Nah, kita jangan ngeritik terus, nggak berlebih-lebihan apa punya pembantunya banyak. Bukan, karena ditujukan untuk siapa ini, supaya siapa yang bisa menirunya. Yang bisa niru ya para raja. Qala sahib kitab Takhrijud Dalalah As-Sam'iyah. Nah, ini ada kitab lagi bagus nih. Ada PDF-nya nih. Takhrij Dalalah As-Sam'iyah. Judul aslinya Takhrijud Dalalah As-Sam'iyah ala ma kana fi ahdi Rasulullah SAW min al-hiraf was-sana'i wal ummalat asy-syar'iyyah. Mengeluarkan petunjuk riwayat atas apa yang di zaman Nabi dari berbagai macam kerjaan. Di zaman Nabi itu ada kerjaan apa aja sih? Keterampilan apa saja? Satu. Was-sana'i, ada apa? Sina'ah, ada pabrik apa, produksi apa zaman Nabi. Wal ummalat, ada pegawai-pegawai bidang apa saja di zaman Nabi, asy-syar'iyyah, yang merupakan itu adalah syar'i menurut syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ini dinukil ya dari kitab Dalalah As-Sam'iyah ini, innamal lam tarsakh fil ma'arif qadamuhu. Sungguhnya orang yang tidak kakinya tidak mantap menapak di dalam masalah pengetahuan, walaysa ladaihi min adawati talib illa yadahu wa qalamuh, dan dia tidak mempunyai peralatan untuk mencari kecuali hanya tangan dan pulpennya saja. Ini nggak punya kitab gitu ya. Nah, dia punyanya cuma buku sama nulis tok. Baca nggak ada, sumber bacaan nggak ada. Yahsibu boleh yahsabu katsiran minal a'mali sultaniyah. Orang yang kakinya melangkah dalam bidang pengetahuan ilmu tadi masih cetek, nggak punya peralatan ilmu yang mencukupi, yahsibu katsiran minal a'mali sultaniyah mubtadi'an. Dia akan mengira banyak pekerjaannya para pejabat kerajaan, para sultan itu adalah ngada-ngada. La muttabi'an, tidak mengikuti Nabi. Jadi mereka ini raja itu ngada-ngada itu. Dulu zaman Nabi nggak ada. Kita menuduh, bisa saja menuduh itu mubtadi', bukan muttabi'. Wa annal 'amila 'ala khuttatin dunyawiyah laisa 'amilan fi ummalatis sunniyah. Dan sesungguhnya para pegawai-pegawai itu kita tuduh mereka hanya melangkah mengikuti kepentingan duniawi, laisa 'amilan fi ummalatis sunniyah, tidak beramal mengikuti pekerjaan-pekerjaan sunnah. Wa yadhunnu anna 'amalatahu ad-diniyah anna ummalatahu daniyah ya. Wa yadhun anna ummalatahu daniyah, dan dia akan menyangka bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka ini rendahan. Falihada jama'tu ma'alimtuhu min tilkal ammalat fi kitabin yuwaddihu nashruha. Nah, dari situlah saya kumpulkan apa yang saya ketahui dari berbagai macam pekerjaan yang ada di zaman Nabi itu apa saja dalam satu kitab. Nah, itu dikupas tugas. Ternyata tugas-tugas dalam kantor, dalam kenegaraan itu Nabi itu pernah nyontohin tata gitu. Bagaimana menggaji karyawan? Nah, ya apa itu? Perhitungannya gimana? Ada itu. Ya, cuma kita bacanya kurang aja. Wa yubayyinul amra liman jahila amroha, dan menjelaskan masalah tersebut bagi orang yang tidak tahu akan urusannya, faya'tariful jahil, sehingga orang yang bodoh akan mengetahui kebodohannya, mengakui kebodohannya, wa yansiful mutahamil, dan orang yang terlalu
memaksakan bakal jadi suportif, bakal menerima kesalahannya, gitu ya. Jadi insaf. Fadzakatu fi kulli amalin min wallahi fi kulli amalatin man wallahu alaihi Rasulullah SAW minas sahabah. Dan saya sebutkan dalam setiap pekerjaan itu siapa yang ditugaskan oleh Nabi dalam tugas tersebut. Oh, tugasnya ngurusin administrasi siapa saja, mencatat jumlah pasukan, itu ada catatannya ya, pasukannya Nabi setiap perang ini berapa, ada yang nyatat itu ya. Kalau nggak dicatat nanti bagiin harta rampasan perang gimana gitu. Makanya sampai sekarang kita punya kitab tentang anggota perang Badar ya, Jaliyatul Aqdar fi asma'i fi dzikri asma'i ahli Badar, Jaliyatul Qadar ya, Jaliyatul Qadar fi dzikri asma'i ahli Badar. Itu dibaca buat tawasulan, nadom 313 orang. Itu kok tahu 313 dari mana? Dulu itu dicatat rapi. Kita aja yang nggak rapi. Ini yang hadir berapa? Ibu-ibu kan sering gitu. Bapak-bapak ada berapa? Ibu-ibu ada berapa? Buat nyiapin nampan ya. Kan sering ini ngechat di WA. Itu kurang baca sirah kok itu. Itu ada petugas khususnya dulu itu. Bahkan mencatat berapa orang. Itu nggak usah tanya lagi. Karena petugasnya sudah jalan. Gitu. Rapi Islam itu. Loh, kita ngaku anggota majelis, ngaku ini bulat. Ditugasin piket lah, Masya Allah, Masya Allah. Itu pembantunya Nabi itu istiqamah semua. Itu ngerasa paling sunni. Kan situ yang ngeyel, ditugasin orang mau, gak gelem. Ya. Nah, gimana kita di hidup zaman Nabi itu? Kita kayak yang jadi munafikin ya. Nah, ini setiap orang dikasih pekerjaan apa, sahabatnya disebutkan sama beliau. Liya'lama dzalika man yalihal an, supaya mengetahui akan hal tersebut bagi orang yang menguasai hal tersebut di zaman sekarang. Oh, kerjaan saya ini adalah kerjaannya sahabat fulan gitu. Makanya cuma adanya kan cuma di masjid doang. Ya, di kantor di ini nggak ngerasa seperti itu. Fa yashkurullah ala an ista'malahu fi amalin syar'i, sehingga dia bersyukur kepada Allah telah mempekerjakan dia dalam satu pekerjaan yang syar'i. Kana yatawallahu min ashabi Rasulullah SAW, yang dulu dikuasai dilakukan oleh para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalaha lahu, yakni bagi orang-orang yang cocok. Yakni apa bahasa sekarang ini? Yang sesuai, yang kapabilitasnya kompeten di bidangnya. Jadi sahabat yang diutus ngadepin raja itu yang kompeten di bidangnya itu. Diutus ke Rum terus nggak bisa bahasa Romawi ya. Dibohongin sama orang Rum ya, tolak nggak ngerti. Wa aqamahul maula fi dzalika maqamah, dan dia diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, di kedudukan tersebut, fayajtahidu fi iqamatil haqqi fihi, sehingga dia bisa bersungguh-sungguh di dalam menegakkan kebenaran dalam bidangnya tersebut. Nah, ini salah satu kitab yang unik ya tentang sirah Nabi, tapi dikupas dari sisi tata negara, dari sisi ilmu perkantoran. Bima yuwajjihu syar'u wa yaqtadhi, dengan apa yang diarahkan oleh syariat dan semestinya bagaimana, fayaqunu qad ahya sunnatan wa ahraza hasanatan, sehingga kalau dia tahu sahabat dulu pekerjaannya begini, adabnya begini, semestinya begini, yaqunu qad ahya sunnatan, berarti dia sudah bisa menghidupkan satu sunnah Nabi, wa ahraza hasanatan, dan dia bisa menjaga satu kebaikan. Nah, sebelum kitab ini Al-Imam As-Subki mengarang kitab yang senada ya, kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Di situ ada 130 jenis pekerjaan. Adab syar'inya gimana? Sebagai bendahara, adabnya bendahara gimana? Sebagai sekretaris, wakil sekretaris, itu ada semuanya adab-adabnya. Sampai sebagai guru, mudarris, itu apa adabnya? Adabnya ngajar. Disebutkan sama beliau. Ditunjukin sama ustadz saya sekarang pada protes. Wah, mana bisa kok zaman sekarang.
Di situ aja yang nggak kompeten gitu gitu. Masya Allah. Itu Imam Subki karena ngelihat di zamannya beliau ya kompetensi dalam satu bidang itu sudah mulai menurun. Akhirnya dampaknya sangat besar bagi umat. Makanya beliau karang kitab tersebut sebagaimana judulnya Mu'idun Ni'am, yakni yang mengembalikan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah itu bakal kembali kalau masing-masing mengerjakan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Tukangnya yang ahli kayu yang ahli kayu gitu ya. Jangan serampangan. Oh, bahasa sekarang apa? Serabutan. Ya. Nggak punya kepakaran, nggak punya keahlian tertentu. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan atqanahu. Allah menyukai seorang hamba kalau dia bekerja dalam satu pekerjaan, dia profesional di bidangnya, mutqin di dalam bidangnya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi harus kita itqon ya, yang benar-benar paripurna dalam bekerja. Apa bahasa sekarang? Profesional. Iya. Itu dianut sama Rasulullah SAW, diajarkan profesional dalam bidangnya. Hatta adzan aja dipilih. Waktu di Mekah, anak kecil-kecil yang muda-muda, sekarang ngaki-aki suaranya udah mau putus adzan. Ya, gimana orang mau datang ke masjid ngelihatnya? Ya, orang ngelihat adzannya udah ketawa duluan, dilecehkan duluan ya. Ya dah. Sama kita juga harus antum punya tugas apa? Ya ini latihan. Kita di sini kan ada penanggung jawab divisi dakwah. Apa? Ditekuni gitu loh. Yang itqon dalam ngurusin umbul-umbul aja, nerima pasang nggak nerima bongkar. Ini apa mau jadi apa kok ini? Itu lo punyanya majelis aja ente gituin. Ya toh? Itu kan punyanya majelis, ada hubungannya sama agama, kita telantarin. Lu gimana ente kerja di negara? Apa nggak paling korupsinya orang bisa-bisa? Paling nggak benernya orang bisa-bisa. Hati-hati lu. Ngegampangin, ngentengin ya. Itu barangnya majelis loh. Wis gak ngerti kualat, gak ngerti apa ya zaman sekarang ini. Itu kerja di negara halal semuanya, nggak apa-apa punya. Itu orang sekarang kan gitu. Mobil plat merah dibawa kemana-mana, taruh di rumahnya. Itu mobilnya mbahmu apa? Itu nggak ngerti halal haram orang sekarang. Itu baca di Sirah Nabawiyah. Itu semuanya Rasul sudah ngasih komplit. Nah, di antaranya kitab ini yang tentang apa? Manajemen tata perusahaan, tata negara dan sebagainya. Manajemen kantor. Nomor 2 itu kalamnya Imam Nawawi. Ya. Mana nomor 2? Wa'lam anna haula'il mawali ya. Itu nukil dari kalamnya Imam Nawawi. Nabbah ala hadzal Imam Nawawi fi Tahdzib. Imam Nawawi memperingatkan ya, mengingatkan atas masalah ini, yakni masalah 43 orang itu enggak kumpul dalam satu waktu. Wa alam anna haula'il mawali lam yakunu mawjudin fi waqtin wahid lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kana ba'dhum minhum fi waqtin wallahu alam. Itu ada di kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Imam Nawawi Masya Allah ya, komentar-komentarnya itu tersebar di berbagai macam kitabnya. Nah, itu saja ya, kajian kita malam ini sudah selesai berarti fasal tentang budak-budak Nabi SAW. Kalau nggak salah masuk fasal baru, khuddamuhu wa ba'du asabil wadhaif. Nah ini nanti apa namanya, banyak merujuk ke kitab tadi Takhrij Dalalatis Sam'iyah. Apa saja, siapa saja pembantu-pembantu Nabi, dan itu membantu di bidang apa.
Nyuci piring ada nggak? Urusan karpet ada nggak? Gitu. Urusan apa? Ya, itu semuanya diorganisir sama Rasulullah, dicarikan orang yang kompeten di bidangnya. Kalaupun nggak bisa, diajarin sama Rasulullah SAW, suruh belajar dulu. Wah, kata, moga-moga kita juga bisa meniru, ya, sejak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalaupun kita punya tugas, punya pekerjaan, mari kita itqankan, kita paripurnakan, kita profesionalkan di bidangnya. Baru umat bakal bisa membangun peradaban yang tinggi, yang hebat. Ya. Peradaban ini contoh bangun gedung 20 lantai, nggak mungkin kuli tukang abal-abal. Iya, pasti yang ngukur gambarnya itu yang pakar, yang ahli. Tukang ngecatnya ngitung catnya berapa butuhnya, ya. Nggak kayak sekarang butuh apa ini, kira-kira ternyata kalau meleset seliter 2 liter nggak apa-apa, ya. Nah, ini butuh itqan, ya. Bidang apa saja, bidang para nabi banyak punya kerjaannya, yang ahli kayu, ahli besi, ahli ini, ada yang jadi raja, ada yang jadi pedagang, semuanya mutqin dalam pekerjaannya. Nah, kita dikasih anugerah apa sama Allah, tekuni, jadikan itu bidang yang profesional bagi kita, insya Allah Allah ngasih rezeki dari situ, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau jadi ustadz, ya ustadz yang benar, ya. Jangan rebutan sama urusan tahlil dan kematian. Urusan ngajar, gitu. Nah, begitu ada tahlil, oh bukan bidang saya. Ada minta ngobatin jin. Aduh, orang ngajar suruh ngobatin jin iki piye? Pemburu jin, nah, itu bidang spesialisnya, tahu, gitu ya. Apalagi Ustadz ini biasanya apa? Bidang apa? Nggak ada bidangnya Ustadz ini, ya. Harus ada. Oh, ini Ustadz tafsir, oh, pasti menguasai bidang tafsir. Ini Ustadz hadis, ahli bidang hadis. Oh, Ustadz fikih, ini Ustadz apa? Masa Ustadz tahlil, yang bener aja loh. Nah, ini harus mulai dirintis, ya, anak-anak muda terutama. Sekiranya umur 50 sudah kelihatan keahliannya di bidang apa. Yang udah 50, ubahan jenggotan, itu apa keahliannya? Belum ketemu. Sekarang gitu, belum ketemu hobinya apa, belum ketemu. Nasallallahu alaihi wasallam wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu alaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi ala hadhihi ni'mat. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi ala hadhihi ni'mat. Ma ma'i wajah bil bisi wa husna dhanni